Untuk yang melintasi Tanjung Barat, hati-hati ya. Kalau bisa hindari ya, hindarin jornya ya. Teman-teman jangan lewat dulu jor ya. Kalau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi saya Abdul Fattah Arifin, dan lagi kita akan membahas proyek yang dilakukan oleh pemerintah kita di bawah SDA DKI Jakarta, yaitu penanganan banjir di Jakarta. Karena di Jakarta ini merupakan dataran rendah teman-teman, di mana sangat sering sekali mendapatkan limpahan air dari Bogor. Dan kali ini kita akan membahas tentang genangan air ataupun banjir yang ada di depan Mall Aeon. Pastinya bersama para ahlinya. Yuk kita langsung aja wawancara dari pihak SDA DKI Jakarta dan dari pelaksananya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Namanya siapa Pak? Perkenalkan, nama saya Ismail. Saya dari bidang pengendalian banjir sebagai staf pengendali kegiatan paket pembangunan polder kolam retensi. Oke, baik. Sedangkan Bapak, namanya siapa Pak? Nama saya Yusron Ashrofi, saya sebagai engineering di PT Adikarya. Oke, mohon maaf ya teman-temannya, clip-onnya cuma ada 2. Nah, Pak Ismail, saya mau menanyakan sejarah dari pembuatan polder ataupun kolam retensi yang ada di depan Mall Aeon ini seperti apa sih Pak? Jadi begini Pak, awal mula kita membangun paket polder kolam retensi ini adalah kejadian banjir yang selalu berulang setiap tahunnya di kawasan Tanjung Barat ini Pak. Khususnya di Jalan Nangka dan Jalan Lenteng Agung. Nah, kejadian banjir itu setidaknya dalam ketinggian 1 meter Pak. Nah Pak, dengan dibuatkannya kolam retensi ataupun polder di sini bisa mereduksi di wilayah mana saja nih Pak? Baik Pak, untuk kawasan pekerjaan polder ini menampung aliran yang ada di atas jalan Pak, terutama di Jalan Lenteng Agung dan di Jalan Nangka. Namun ketika kondisi tidak banjir di Jalan Nangka dan Jalan Lenteng Agung, saluran ini masih memungkinkan untuk menampung aliran yang berlebih di PHB Tanjung Mas Barat Pak. Karena seperti kita tahu, PHB Tanjung Barat Mas ini menerima aliran tidak hanya di kawasan Aeon Pak, tapi di sebelah selatan juga menerima tambahan aliran Pak. Seperti itu Pak. Nah Pak, untuk skop pekerjaannya nih Pak, apa aja sih di sini Pak skop pekerjaannya? Ya. Secara umum ada 3 Pak. Yang pertama pembangunan saluran, pembangunan pintu air, dan pembangunan saluran bawah tanah atau biasa disebut dengan jacking Pak. Oh, jacking ya. Nah Pak, untuk kesulitan-kesulitannya apa aja Pak yang ada di sini Pak? Baik, mungkin dari pelaksana saya bantu menjawab. Mungkin untuk kesulitannya sendiri di sini, pertama adanya utilitas yang berada di dalam tanah sehingga kita sulit untuk melakukan pekerjaan galian. Yang kedua adalah adanya saluran drainase yang melintang crossing dari saluran yang kita bangun. Dan yang terakhir adalah yang paling ini adalah rekayasa lalu lintasnya ya. Karena di sini kan termasuk area lalu lintas yang padat. Jadi kita harus benar-benar membuat rekayasa lalu lintas agar kemacetannya itu bisa diurai. Nggak mungkin tidak macet, tapi pasti macet gitu. Tapi kemacetan itu bisa diurai gitu. Seperti itu Pak. Nah Pak, ini kan polder ataupun kolam retensi nih Pak, saya kebetulan sangat sering sekali meliput
polder-polder di Jakarta ya, khususnya di proyek 942 miliknya Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan banjir dimulainya di tahun 2021 dan sudah selesai nih Pak. Di mana 942 itu adalah 9 polder, 4 ruang limpah sungai dan 2 sungai yang direvitalisasi. Nah, pikiran saya nih Pak, polder itu harus ada rumahnya, terus ada rumah pompanya juga di situ dan fasilitas yang lainnya. Nah, untuk di sini sendiri Pak, polder ataupun retensi ini, nah kalau secara gramatikal kan retensi itu adalah kolam ataupun tempat untuk menyimpan aliran air ataupun hujan dan untuk sebagai resapan air dan nantinya setelah dilakukannya penyimpanan air nanti akan dialirkan kembali ke jalur drainase. Nah, apakah di sini juga ada untuk resapan airnya atau langsung dibuang ke Sungai Kali Ciliwung, Pak? Jadi sebenarnya di sini lebih dititik beratkan ke arah kolam retensinya ya Pak ya. Karena posisinya kami di sini adalah mengerjakan pekerjaan untuk menampung genangan air yang terjadi di atas, masuk ke dalam saluran yang kita bangun, itu ditampung terlebih dahulu, baru dialurkan ke saluran yang existingnya, PHB kalau kita sebutnya. PHB itu apa Pak? Maaf. PHB itu saluran penghubung Pak. Saluran penghubung itu saluran alami natural yang sudah ada gitu. Oke. Nah sekarang kalau misalkan dari sini, posisinya kita membuat polder itu kan dari Jalan Lenteng Agung sebelah sana sampai ke Jalan Nangka. Nah, Jalan Lenteng Agung ini posisinya di box 2x2 itu punya kemiringan sekitar 1 per mil untuk menurunkan air. Nah, kemudian di sini dengan elevasinya datar. Jadi si waktu alir air itu akan lebih berkurang. Jadi kayak ibaratnya kita ada antrian untuk masuk ke ruang PHB. Jadi tidak semua air itu masuk langsung ke PHB. Karena kalau misalnya kita masuk ke ruang PHB semua, jadinya si air ini bisa menyebabkan kapasitasnya maksimum di PHB. Nah, maka itu kita tunda dulu di sini, dialirkan pelan-pelan di kolam retensi ini, baru kita alirkan ke PHB supaya lebih urut gitu. Jadi tidak langsung masuk ke dalam PHB. Nah, Pak, kalau dari gambar yang saya tampilkan di video ini, itu kan kayaknya ujung dari box culvert 2x2 itu ataupun satu ataupun 2x1 itu ada di ujung Indomaret nih Pak, kalau nggak salah ya. Nah, itu apakah kan banjirnya itu kan di depan Mall Aeon nih Pak, tapi kenapa pembagiannya sampai ke sisi selatan? Apakah ini hanya untuk memecah aliran air atau seperti apa Pak penjelasannya? Sebenarnya satu benar untuk memecah aliran air. Yang kedua, si box yang di 2x2 di depan Jalan Lenteng Agung dekat Indomaret itu memiliki elevasi 1 per mil, sehingga dia mendorong air yang ada di kolam retensi ini yang memiliki elevasi datar, sehingga air di elevasi datar ini terdorong oleh elevasi yang di box 2x2 itu. Jadi airnya bisa ngalir, di sini nggak tergenang gitu. Jadi kita bisa ngalirin ke sebelah sana. Bisa dikatakan sebagai penjemput juga Pak ya? Iya. Penjemput dari aliran air yang ada di sisi wilayah warga sini Pak ya? Iya, betul. Nah Pak, untuk box culvertnya nih Pak, di sini berapa kali berapa Pak? Berapa kali berapa Pak? Untuk box culvertnya sendiri, di sini ada ukurannya 5x2. 5x2 Pak ya? 5x2. Lebarnya 5, dalamnya tingginya 2 meter. Dengan rata-rata galiannya ini 4 meter. Nah Pak, saya tadi pagi habis melihat ya sistem dari pekerjaan ini. Tapi saya ada sedikit bingung sebenarnya Pak. Kalau di ujung Jalan Nangka ini, kan untuk pit satunya itu ada di pintu masuk dari tol ya, kalau nggak salah ya. Tapi kalau dari sistem dari jalanan ataupun drainase ini, ujungnya itu kayaknya pas bertemu di jalan tol, itu kayaknya dia langsung berbelok masuk ke tengah ke pit 3 Pak. Jadi sebenarnya sistem ujung dari drainase yang ada di sini ini seperti apa sih Pak? Baik Pak, kalau untuk saluran drainase existing itu memang kita ada sampai ke ujung Jalan Nangka Pak. Namun di pertengahan Jalan Nangka kita bertemu dengan saluran PHB. Jadi saluran yang baru kita bangun ini kita hubungkan dengan PHB existing, kemudian crossing ke dalam jalan tol dan bertemu di pit 1 Pak. Oh seperti itu. Jadi sebenarnya nggak sampai ujung-ujung banget Pak ya. Jadi kayak 3/4
dari jalur drainase yang di bawah tanah ini, habis itu berbelok bertemu dengan PHB yang nanti akan terkoneksi ke pit 1 seperti itu Pak ya? Betul, Pak. Oh ya, mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu nih, PHB itu seperti apa sih Pak? Baik, Pak. PHB itu adalah saluran alami yang menghubungkan drainase kawasan atau drainase tersier menuju kali, Pak. Sehingga aliran dari kawasan bisa masuk ke dalam kali melalui PHB. Seperti itu, Pak. Nah, Pak Ismail, menurut Bapak nih, sebenarnya penyebab banjir di depan Mall Ayon ini seperti apa sih Pak, ataupun di daerah Lenteng Agung ini? Baik, Pak. Kalau untuk penyebab banjir, memang kawasan ini adalah kawasan cekungan, Pak. Jadi memang aliran yang masuk itu dia terkumpul di area ini, sehingga agak kesulitan untuk dilanjutkan menuju Sungai Ciliwung. Sehingga kita membuat saluran jacking, Pak. Jacking itu dia saluran yang di bawah permukaan tanah, jauh di bawah permukaan tanah, sehingga aliran yang ada di genangan kawasan Tanjung Barat ini bisa mengalir ke Kali Ciliwung, seperti itu, Pak. Nah Pak, di sini kalau saya lihat ada semacam 2 skop pekerjaannya Pak ya, pembuatan gorong-gorong, box culvert 5x2 sama sistem jacking. Nah mungkin masyarakat belum paham nih Pak, sistem jacking itu seperti apa sih Pak? Jadi sistem jacking itu adalah, sistemnya adalah MTB, namanya Micro Tunnel Boring Machine. Dia itu adalah melakukan pengeboran di bawah tanah tanpa mengganggu bagian di atasnya. Kita hanya merusak sedikit, ibaratnya kita membuka pit 1, pit 2. Sekarang yang terjadi jaraknya sekitar 120 meter antar pit. Nah, kita masukkan alat ke dalam sana, ke dalam pit 1. Akhirnya kita membor si tanah itu di dalam kedalaman sekitar 8 meter untuk membuat saluran baru. Nah, 8 meter ini apakah semua 8 meter atau ada elevasi tertentu ataupun tinggian tanah, Pak? Itu, satu lagi, Pak. Ada berapa pit di sana? Kalau misalkan kedalamannya itu tentatif ya, Pak ya. Karena posisinya kita mengikuti elevasi jalan dan kemiringan sepermil dari saluran, Pak. Karena kan dia jadi saluran pembuang yang nantinya mengalirkan ke arah Sungai Ciliwung. Nah, jumlah pitnya itu ada sekitar 10, Pak. Dan itu nanti kita connect ke Sungai Ciliwung. Kali Ciliwung. Nah, Pak, saya kalau melihat sistem pekerjaan di sini nih kayaknya mirip-mirip ketika pembuatan sodetan Kali Ciliwung. Di mana itu sistem jacking juga, dan setahu saya minta maaf kalau saya salah, teman-teman. Setahu saya di sodetan Kali Ciliwung itu kan panjang itu ada 1.230 sekian kilometer ataupun 1,3 kilometer lah. Di tengah-tengahnya itu Pak ada namanya roving shaft. Nah itu seperti dia memboster aliran air agar tidak ada mandek di tengah jalan. Nah apakah di sini juga sistem jackingnya seperti itu, ada roving shaft untuk memboster ataupun ada alat untuk memboster aliran air agar tidak mandek di tengah jalan? Di sini tidak, di sini murni saluran gravitasi, Pak. Sistem murni Pak ya, itu ya. Yakin Pak tidak akan ada tidak akan mandek ataupun sampah-sampah tidak akan mandek di sini Pak? Kalau misalkan untuk mandek kita harus ada selalu maintenance terus ya, setiap manhole itu kita selalu maintenance gitu kan. Nah tapi kalau misalkan untuk mandek kemarin terakhir dari perhitungan perencana ya tidak ada. Gitu. Oh seperti itu. Terakhir nih Pak, bukan terakhir, dua pertanyaan lagi. Siap. Progresnya sudah sampai mana Pak? Progresnya sudah 70%, Pak. 70%. Jadi kita tertinggal pekerjaan yang tertunda di depan Mall Ayon karena berkaitan dengan gate Ayon. Yang kemudian ada di pekerjaan jacking, kita masih perlu menyelesaikan sekitar 6 pit lagi. Maksudnya jacking ke 6 pit ya. Untuk pitnya udah hampir selesai semua. Dan untuk overall ya sekarang sudah hampir close. Nah Pak, pertanyaan terakhir nih Pak, apa yang Bapak mau sampaikan ke masyarakat yang masih wilayahnya tergenang banjir nih Pak? Bapak sebagai pelaksananya Pak, seperti apa solusi dari banjir? Kalau saya pribadi solusi dari banjir mungkin ya jangan buang sampah sembarangan, ya itu udah pasti. Yang kedua adalah membersihkan lingkungan ya, agar lingkungan tetap bersih, karena kan meskipun kita tidak buang sampah, ada kadang di saluran itu ada sampah-sampah yang mampet gitu, yang menyumbat aliran air gitu kan. Dan yang terakhir mungkin penggunaan sumur bawah tanah kali ya, seperti itu. Dikurangin Pak ya. Iya.
Nah, untuk dari SD DKI Jakarta. Mohon maaf Pak, Ya, clip-onnya pinjam dulu. Ini cuma ada 2 clip-onnya. Nah, Pak Ismail, nasihat Bapak atau saran Bapak untuk masyarakat Indonesia ataupun wilayahnya yang masih sering banjir ini Pak, nasihat Bapak untuk masyarakat Indonesia seperti apa Pak? Baik, seperti yang kita tahu bahwa DKI ini bukan hanya milik pemerintah ya. DKI ini adalah milik kita bersama sebagai masyarakat, sebagai pemangku kebijakan, dan sebagai masyarakat umum. Jadi sekecil apapun kita berkontribusi akan berefek pada pengendalian banjir. Misalnya sebagai masyarakat umum kita bisa dapat membuang sampah pada tempatnya, kemudian kita bisa bersama-sama dengan warga membersihkan lingkungan sekitar, Pak, Ibu. Itu saja, Pak. Semoga apa yang kita usahakan akan menjadi pahala dari Tuhan Yang Maha Esa, dan sedikit apapun yang kita kerjakan untuk lingkungan kita, semoga akan dikembalikan kepada kita dengan hasil yang terbaik. Yes, betul sekali teman-teman apa yang disampaikan dari pihak SDA DKI Jakarta maupun pihak pelaksana, bahwa suatu musibah ataupun banjir yang kita terima itu adalah hasil buah tangan kita sendiri. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Tiada suatu musibah yang kuberikan kepadamu kalau bukan hasil buah tanganmu sendiri. Jadi Allah mentakdirkan suatu keadaan itu pasti hal yang baik, dan ketika kita mendapatkan musibah itu karena ulah tangan kita sendiri. Jadi yuk kita sama-sama introspeksi diri, yuk kita sama-sama berbenah, dan tentunya yuk kita sama-sama berkolaborasi dengan pemerintah kita untuk menjaga lingkungan kita. Salah satunya adalah menjaga kebersihan, melakukan gotong royong, membersihkan wilayah kita masing-masing, dan jangan buang sampah sembarangan teman-teman ya. Bagi kalian yang masih suka buang sampah sembarangan, stop, karena kalianlah yang menjadi salah satu penyebab banjir yang ada di Jakarta ataupun wilayah kita teman-teman. Dan kami bertiga teman-teman mohon maaf jika selama review ataupun menjelaskan fungsi dari polder ataupun kolam retensi yang ada di depan Mall Ion ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Kami bertiga hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dan Saya Ismail. dan Pak Yusron Asrofi. mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. Maju.